I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waduh, senang banget Ibu masuk hari ini, kelihatan wajahnya sudah ceria-ceria semua. Sehat kan semuanya, sehat? Alhamdulillah. Itu Fitri kok kayak pilek? Kamu sehat, Fit? Iya, Bu, kehujanan, Bu. Pilek Iya, jadinya. besok jangan hujan-hujanan ya sayang ya. Pulang ke Ya, rumah. Bu. Ya. Gak punya payung, Bu, kasihan kan. Iya, pokoknya jangan hujan-hujanan sebisa mungkin ya. Sebelum ini Ibu mau ngecek dulu ya kehadiran. Tapi kayaknya ini hadir semua ya. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Karena sekarang musim hujan, jadi kalian hati-hati ya, jaga kesehatannya biar bisa terus masuk sekolah. Jadi tidak ada yang absen ya. Oke, selanjutnya kita bisa baca doa dulu ya. Andri, ayo Andri, pimpin dulu baca doa teman-temannya ya. Ya Bu. Oke teman-teman, sebelum belajar baca doa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita menyanyi dulu lagu Indonesia Raya. Rina bisa dipimpin, Rina, ayo dirijenin Rina biar nanti nadanya sama ya. Baik, Bu. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak. Sengaja setiap pagi Ibu selalu menyuruh kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita ya. Tuh Iqbal, kelihatan kamu belum hafal ya. Nanti kan setiap hari Senin kan. Iya kan setiap hari kita selalu acara menyanyikan lagu Indonesia Raya, masa nggak hafal ya? Nanti pelajari lagi ya. Bu, Iqbal mah. Oke anak-anak, kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat ya. Harus semangat dong hari ini. Mana semangatnya? Semangat. Iya. Coba. Tar dulu. Kita barengan ya. Mana coba tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Kita harus semangat ya, biar kalau kita diawali dari semangat, insya Allah materi yang kita akan pelajari sekarang ini bisa kamu terima dengan baik ya. Jadi harus semangat. Nah, sebelum itu sebelum ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Kita masih belajar di tema 8 tentang lingkungan sahabat kita ya. Tujuan pembelajaran yang kita akan hari ini adalah menguraikan urutan peristiwa, menyimpulkan urutan peristiwa, menyusun urutan peristiwa, menyimpulkan ya, menganalisis nanti faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air, menguraikan tahapan-tahapan siklus air, dan nanti di akhir kita akan membuat proyek berupa diorama siklus air. Senang nggak tuh? Kita mau bikin proyek nanti. Senang. Kamu senang nggak, Dini? Senang, Bu. Kan kemarin Ibu sudah bilang ya bahwa pelajaran ini kita akan membuat diorama tentang siklus air ya. Nanti kita akan bahas bahan apa saja yang kita perlukan, tapi sebelum di situ nah sekarang Ibu punya gambar nih. Coba perhatikan, ada 2 gambar ini yang Ibu tayangkan. Coba Ibu tanya, menurut kalian gambar mana tuh yang paling bagus atau yang paling kamu sukai? Ada gambar Yang A, Bu. Yang Yang atas, A, Bu. yang Ada saung-saungannya, Bu. Siapa yang mau menyebutkan gambar A itu gambar apa? Siapa coba? Gambar pemandangan, Bu. Ya, Rina dulu. Apa itu Rina? Coba gambar A, Gambar pemandangan yang indah, ada gunung, ada pepohonan, ada. Nah, terus gambar yang bawah gambar apa? Yang bawah itu, Bu? Kayak ini, kayak coklat, Bu. Gambar tanah yang gersang ya, tanah yang tanah. Ya. Ya, sekarang Ibu tanya, kamu lebih suka gambar A atau gambar B?
Gambar Gambar A dong. Nah, gambar A dong ya, yang lebih asri, yang lebih indah. Nah, kira-kira Ibu tanya dulu, kira-kira kenapa gambar B bisa seperti itu? Nggak ada airan, nggak ada Nggak ada air kayaknya, Bu. Kemarau. nggak ada Kayaknya hujanan deh. Alhamdulillah, anak Ibu pada pinter-pinter semua ya. Ya, itu karena kekeringan, tidak mendapatkan air yang cukup di tanahnya ya. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, tadi itu gambar-gambar tadi itu adalah bentuk dari perubahan lingkungan yang terjadi karena faktor alam dan juga bisa juga karena faktor dari manusia. Nah, ada perubahan tentunya, ada perubahan yang sifatnya menguntungkan, tetapi ada juga perubahan yang sifatnya merugikan. Apa saja? Nah, ayo, Ibu ini punya teks bacaan, kita sama-sama baca ya. Ini udah kelas 5, pasti bisa baca semua ya. Coba baca semua bareng-bareng. Ada kan Ibu bagikan di modul ajarnya, itu sudah ada, tinggal baca. Mungkin ini Iya, ini ada di modulnya, tinggal dibaca. Lihat Bu, nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Ayo. Sudah dibaca? Udah Bu. Ada, Bu. Beres Bu. Air tanah, Bu. Iya. Nah, coba Ibu tanya dulu, kembali ke teks tadi ya. Teks ini termasuk ke dalam jenis tulisan apa? Kan kemarin sudah dipelajari. Deskripsi, Bu. Deskripsi Bu. Ya, Non-fiksi, Bu. betul. Teks deskripsi itu yang mendeskripsikan ini berupa apa tuh jenis teksnya? Teks non-fiksi, Bu. Non-fiksi, Bu. Fiksi Bu. Non-fiksi ya? Fiksi. Cerita beneran. Jenis tulisan itu kemarin kan Ibu sudah bahas ya, dibedakan menjadi tulisan yang berupa fiksi dan non-fiksi. Sekarang sebelum lihat dulu ke pengertiannya. Tadi kamu sudah membacanya kan? Kalian sudah membacanya kan? Udah. Bu. Teks tadi masuknya ke fiksi atau non-fiksi? Fiksi. Sebentar. Fiksi. Ya, sebentar. Iqbal, kenapa kamu menyebutkan teks tadi menjadi teks non-fiksi? Karena di dalamnya ada beberapa data dan fakta. Tepuk tangan dulu buat Iqbal, luar biasa, pinter ya. Jadi anak-anak tadi yang kalian baca itu adalah merupakan teks non-fiksi ya. Ya, non-fiksi karena apa? Tulisan yang tadi itu sifatnya informatif dan nyata. Kalau fiksi itu kan fiktif ya. Tadi sudah Ibu jelaskan teks fiksi dan teks non-fiksi. Nah, sekarang kita lihat ada ciri-ciri dari teks non-fiksi. Nah, ya. Satu, ciri-ciri teks non-fiksi itu bersifat aktual dan realitas. Yang kedua, isinya didasarkan data dan kajian ilmuwan. Jadi nggak ngawang-ngawang kemana-mana, nggak kayak dongeng, nggak kayak hayalan. Kalau teks non-fiksi itu datanya nyata gitu dan benar gitu ya. Nah, yang ketiga, bentuk teksnya berupa tulisan ilmiah atau laporan atau juga bisa berbentuk artikel ya. Kalau mungkin nanti tidak kelihatan di layar Ibu sudah bagikan modul ya. Nanti kamu bisa buku tuh ya. Yang keempat, isinya harus bersifat objektif. Objektif itu sesuai dengan kenyataan ya dan menarik pembaca untuk berpikir atau berpendapat. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi bacaan yang kalian baca itu mengenai tentang apa tadi? Siklus Air, Bu. Nah, tapi Bu, mengapa Bu kok ada siklus air tanah, tapi kenapa masih terjadi krisis air? Kita lihat di TV masih banyak orang-orang yang kekurangan air ya. Begitu enggak? Nah, mengapa masih terjadi krisis air padahal siklusnya terus berlangsung? Nah, karena satu itu tadi yang Ibu bahas dan mungkin tadi sudah ada di teks ya. Satu, siklus air itu berkurang bisa jadi dari aktivitas manusia yang mempengaruhi siklus air itu sendiri. Misalnya apa? Kita bahas ya. Oke, satu misalnya pembangunan jalan beton. Sekarang kan sekarang di jalan rumah di depan rumah kamu jalannya sudah pakai beton-beton semua kan ya? Belum. Iya, belum.
ada yang udah dibeton, ada yang belum. Tapi pembangunan jalan beton itu sangat mempengaruhi dari siklus air tersebut karena beton dapat mengurangi kemampuan tanah menyerap air sehingga jumlah cadangan air tanah menjadi sedikit. Ya, yang kedua aktivitas bermotor dan aktivitas perindustrian. Ya, karena gas buang kendaraan dan aktivitas perindustrian itu menyebabkan hujan asap dan mencemari perairan. Ya. Nah, itu juga mempengaruhi terhadap jalannya siklus air ya. Yang ketiga, Hujan asam teh apa Bu? Hujan asam. hujan asam. Apa ada yang bisa jawab nggak tuh? Dini nanya, Iqbal. Airnya Iqbal? asam meren, Bu. Hujan asam itu hujan dikarenakan air yang turunnya itu lebih banyak kotorannya, Bu. Apa? Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi itu? Dini nanya. Apa coba? Apa? Apa ya Bu? Hujan asam itu segala macam hujan dengan pH-nya itu di bawah 5,6. Yang ketiga mungkin penebangan hutan secara besar-besaran ya. Yang keempat pengambilan air tanah secara terus menerus ya. Nah, ada juga faktor alami, gunung meletus atau misalnya kebakaran. Bu, ya. Ya, Tini betul ya. Tini mah resep ya. Ih, senang banget sama Tini kalau itu tuh aktif di kelas. Bagus, yang lainnya harus ikut ke Tini ya. Enggak mau Bu, jauh rumah Tini mah. Iya, anak-anak dengerin dulu. Nih, Ibu punya video. Coba kamu perhatikan ya videonya ya. Coba. Halo Sobat Pelajar, kembali lagi di Ruang Belajar Channel. Kali ini kita akan membahas tentang siklus air. Seperti yang kita ketahui, air kita gunakan untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Tahu nggak Sobat Pelajar, kenapa air yang terus kita pakai tidak pernah habis? Itu karena terjadi proses siklus atau daur air. Nah, seperti apa siklus air itu? Berikut penjelasannya. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Perhatikan skema berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan, bentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Berikutnya, titik-titik air di proses ini dinamakan presipitasi. Oke, sudah barusan disimak videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, gimana? Seru gak tuh nonton videonya? Seru ya? Seru banget. Sekarang coba bagi ke dalam 5 kelompok. Ayo. Kelompok 1, Tini, Iqbal, sama Andri ya. Ya, Bu. Dua, Yumi, Mila, dan Kamu atuh. dan Mila ya. Oke, udah duduk. Sekelompok Ya. lagi. Yun, sini Yun. Ibu aku belum. Ibu hari aku kelompok berapa? Ya, coba perhatikan sayang. Sudah kan? Sudah Dini, masuk Bu. kelompok barusan semuanya. Coba Iya, Bu, perhatikan. sudah. Coba lihat petunjuk kerjanya nanti sebelum mengerjakan LKPD dibaca. Dan ini yang harus kalian kerjakan ya. Di situ ada kamu menyebutkan peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3 berdasarkan dari teks yang kamu baca tadi. Ya, dan itu sudah ada di modul ajar yang Ibu sebutkan. Nanti setelah ini kamu juga berdiskusi seperti tadi yang sudah Ibu katakan bahwa kita akan membuat diorama siklus air. Nanti kamu cantumkan langkah-langkah diorama siklus air di sini ya. Kamu menuliskan desain proyek. Nah, alat-alat bahannya silahkan kamu tuliskan di rancangan desain tadi. Ini hanya contoh saja yang Ibu berikan. Ini hanya contoh, tapi kamu boleh misalnya Bu, saya mah kertasnya mau ditambahin sama manik-manik atau mau apa silahkan. Ibu tidak membatasi apa yang kalian. Ini seperti langkah-langkah pembuatan diorama, tapi di rancangan tadi di LKPD kamu boleh menuliskan rancangan
bagaimana sebebas kamu dan bahan-bahannya silahkan, Ibu tidak membatasi, buat yang sebagus-bagusnya. Ya, silahkan berdiskusi. Yuk, Yuni. Baik Bu, ayo. Mana dulu yang mana? Ayo, dulu? beres Ya, Bu. alhamdulillah. Coba siapa yang mau ke depan? Andri aja Bu, Andri. Ke depan boleh. Ayo Andri, kamu depan Andri, aku di sini aja. Dari tadi Andri aja, coba Ibu pengen ke Iqbal siswa aja. yang lain dulu, ke Iqbal aja ya. Iqbal. Coba Iqbal, siap nggak kamu? Udah selesai belum? Belum Bu, yang itunya Bu, belum selesai. Oh ya udah. Aku Coba udah Bu. Yuni. Aku udah Bu. Iya. Silakan Yuni. Iya Bu, saya mau mencoba mempresentasikan siklus air tanah. Peristiwa 1 itu menunjukkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan, Bu. Iya, terus peristiwa kedua Yuni? Kalau peristiwa kedua, air cadangan akan selalu ada bila daerah peresapan air selalu tersedia. Betul nggak, Bu? Ya, betul. Iya, betul. Yang ketiga coba. Ketiganya, keberadaan hutan itu sangat penting karena hutan itu berperan dalam untuk nyimpan air, Bu. Iya, tepuk tangan dulu dong buat Yuni. Hebat Tepuk kita. tangan. Yuni di sana. Ya, betul. Barusan Ini peristiwa 1, peristiwa 2 dan peristiwa 3 yang sudah Yuni sampaikan itu sudah sesuai dengan tadi teks bacaan ya. Iqbal yang ini Iqbal, ayo dicoba. Iqbal maju. Ya, boleh. Aku jelasin. Ya, Ya, jangan suka ngeganggu orang terus, sok. Sekarang giliran kamu yang ini. Sok. aku jelasin dulu ya Bu, kegiatan mendesain proyek pada kegiatan ini peserta didik. Nah, jadi desain proyeknya itu adalah sebuah diorama Bu. Nah, nanti aku tampilkan loh diorama yang udah aku bikin. Nah, di situ akan terjadi beberapa proses. Oke, Jadi siklus bagus. air. Iqbal, luar biasa. Tepuk tangan buat Iqbal. Ya. Sekarang kamu sudah membuat rancangan desainnya ya. Bu, Nanti udah. ya dengarkan, nanti di rumah kamu buat sebaik dan sebagus mungkin. Nanti Ibu akan memonitor pekerjaan kalian dan Ibu harapkan dalam pengerjaan ini kamu bisa bekerja sama dengan baik dan nanti Ibu harapkan kamu bisa memberikan dokumentasi biar Ibu tahu bahwa kalian bekerja bersama-sama. Ya, dan satu lagi kita sepakati dulu untuk proyek nanti yang kita hasilkan, produk yang kita hasilkan mau berapa lama tuh kira-kira siapnya? 3 hari. 3 hari aja Bu, 3 hari aja. Ya, oke. Begini saja ya. Ya. Silahkan, mungkin lebih cepat lebih baik. Ibu akan kasih maksimal waktu pengumpulan 3 hari, tapi lebih cepat itu akan lebih baik ya. Sepakat ya? Ya, Bu. Nanti Ibu ya. Assalamualaikum, udah jadi ya produknya? Coba ya produk selanjutnya. Ini presentasi produk ini punya Andri ini. Ya Bu. Wah, itu bagus. Silahkan Andri presentasikan hasil Andri mau proyeknya. dibikinin bapaknya, Bu. Enggak, Iya. ini aku bikin sendiri, aku ngegunting-gunting sama Iqbal. Dibantuin Ya. sampai kamu mau. Kita mah Ya, berdua silakan tahu Andri bagus. presentasikan produknya. Ya, ini adalah produk yang saya bikin di sini ini menjelaskan tentang bagaimana siklus air terjadi, ya, bagaimana air itu menguap dan bisa kembali lagi menjadi air hujan. Seperti itu, Bu. Iya, pinter. Udah bagus nggak nih hasil kerja Andri? Bagus. Bagus banget, Bu. Ada perahunya. Bu. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini, alhamdulillah kita selesai. Coba ada yang bisa menyimpulkan nggak dari pelajaran-pelajaran yang sudah materi-materi yang sudah Ibu berikan? Siapa yang mau menyimpulkan? Hari ini kita belajar siklus air. Ya, terus? Siklus air itu ada beberapa tahapan, Bu. Ya, Ada coba ya. evaporasi, Ya. ada kondensasi, ada apa lagi ya? Infiltrasi. Ya, jadi kesimpulan hari ini bahwa kita harus menjaga lingkungan agar siklus air tetap terjaga dengan baik sehingga kita tidak akan kekurangan air. Ya, bagaimana senang nggak belajar hari ini? Senang, Bu. Senang. Iya. Pokoknya nanti ke depannya kita harus lebih semangat lagi, harus lebih belajarnya harus lebih aktif lagi ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, ini Ibu ada soal evaluasi nanti akan Ibu bagikan, nanti ditolong sama ketua kelas yang dibagikan.
Untuk pelajaran ke depan nanti ada di jenis-jenis ekonomi. Kalian sebelum itu bisa dibuka dulu di halaman 69 untuk dipelajari di rumah ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebelum pulang kita berdoa mulai. Selesai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dadah.